Hai semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi sudah lebih dari 6 bulan lalu di 18 Agustus 2021. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai hal yang berkaitan dengan saksi. Kenapa saksi menjadi hal yang penting? Selain ini merupakan salah satu dari 5 alat bukti, yakni adalah keterangan saksi. Juga yang unik dalam kasus ini adalah dari keterangan Kadif Humas Polda Jabar di beberapa minggu lalu, sekitar semingguan yang lalu, bahwa total dari semua saksi yang diperiksa, akhir tahun lalu kan kita ketahui ada jumlahnya 69 orang saksi ya. Tapi sekarang total itu sudah mencapai lebih dari seratusan. Nah, berbicara tentang saksi ini sendiri, sebenarnya ada dua hal yang akan aku garis bawahi. Yang pertama adalah mengenai dugaan sebenarnya ada banyak saksi yang mereka adalah saksi yang bisa memberikan keterangan yang sangat valid karena mereka adalah saksi yang tidak ada kepentingan dalam kasus ini, tapi diduga justru malah takut memberikan keterangan karena dengan banyaknya pemberitaan mungkin di daerah berpikir bahwa kasus ini akan membuat orang yang melaporkan atau memberikan keterangan membahayakan baik bagi dirinya ataupun juga keluarganya. Itu adalah hal yang pertama akan aku bahas. Yang kedua adalah mengenai wawancara dari Pak Kades ya dengan ada sejumlah YouTuber. Aku pernah melihat ada di salah satu kontennya Subang Hijau ya kalau nggak salah ya. Pak Kades di situ menjelaskan bahwa dia pernah memberikan bantuan kepada sejumlah saksi, misalnya dari makanan atau memberikan uang untuk saksi-saksi tersebut. Nah, ini ada menimbulkan pro dan kontra. Ada masyarakat yang menilai apa jangan-jangan ini indikasi ada saksi yang dibayar. Itu adalah kemungkinan indikasi yang pertama dari yang kontra, sedangkan dari yang pro atau yang biasa-biasa aja melihat bahwa ini sebenarnya bukan hal yang serius banget kok Anjas, ini adalah hal yang sifatnya adalah kayak bukan sosiolinguis, tapi kayak lebih ke masalah budaya aja gitu, karena yang ngerasa nggak enak sudah dibantu untuk menyelesaikan kasus ini, lebih ke masalah kemanusiaan aja, karena di situ keterangannya Pak Kades mengantarkan, terus juga membelikan makan, bahkan juga memberikan uang kecil mungkin sedikit aja karena ucapan terima kasih. Apakah ini sebagai bentuk karena ucapan terima kasih aja, bukan bermaksud untuk indikasi menyuap dan sebagainya? Ini kan menjadi pro dan kontra dan ini sudah dibahas teman-teman. Well, kita akan bahas lebih detail di sini. Oke, yang pertama adalah mengenai saksi yang sebenarnya sangat valid tapi tidak memberikan keterangan di kasus Subang ini. Menurut aku adalah saksi yang sangat nyata adalah mengenai saksi yang penjual nasi goreng ya. Penjual nasi goreng karena kan kita ketahui isu ini muncul pada saat tim penyidik itu kan mempertunjukkan foto kepada Yosep ya. Di situ dilihatkan ada nasi goreng yang terdapat di lokasi kejadian. Tujuan dari penyidik adalah ingin mencari tahu karakteristik Bu Tuti ataupun juga Amel pada saat makan nasi goreng. Apakah kalau beli nasi goreng di luar itu pakai bungkusannya atau dituangkan ke piring? Ini adalah salah satu kayak cara untuk melihat profiling karakteristik nasi goreng tersebut. Apakah itu nasi goreng yang dimakan oleh Bu Tuti dan juga Amel, ataukah nasi goreng ini dimakan oleh tamunya malam hari itu? Itu adalah konteksnya mengenai si penjual nasi goreng yang sepertinya penjual nasi goreng itu termasuk yang dalam kategori ketakutan ya. Tidak mau memberikan keterangannya kepada penyidik mungkin saja waktu itu, tapi aku yakin sekarang sepertinya sudah memberikan keterangan karena suka nggak suka sih ya, walaupun penyidik mengatakan nggak usah khawatir, kita akan jamin, kita sudah akan menjamin para saksi itu akan aman. Tapi kan ya masyarakat juga tidak begitu percaya 100% kepada penyidik, bilangnya aman-aman tapi tahu-tahu malah terbocorkan, malah membahayakan aku dan juga keluarga aku. Let's say seperti itu, karena nggak semua orang kan punya pemikiran yang sama, tidak memiliki kadar keberanian yang sama dengan latar belakangnya masing-masing. Nah, aku juga menilai bahwa sebenarnya selain dari penjual nasi goreng tersebut yang kemungkinan besar dia tidak mau memberikan keterangan ke kepolisian saat itu, juga masih ada nih saksi-saksi lainnya yang ketakutan. Ada salah satu hal yang menurut aku juga unik, ada beberapa orang yang sudah menghubungi aku lewat Instagram ya, memberikan beberapa data, kemudian aku tanyakan kenapa kamu nggak ngelapor aja ke Polda Jabar yang sudah menangani kasus ini, karena ada beberapa yang mengindikasikan bilang ke aku bahwa
mereka ketakutan gitu, ketakutan bahwa identitasnya terbuka, justru malah ini akan menjadi bumerang bagi dia dan juga keluarganya. Bahkan kalian juga masih ingat dong, masih ingat yang mudah-mudahan bahwa pada saat aku membahas mengenai berita ada seseorang yang memberikan titik koordinat di mana lokasi HP Amel yang Samsung hidup terakhir kali di tanggal 18 Agustus sekitar setengah 8 pagi. Itu pun juga kenapa si orang ini, walaupun aku tidak bisa membuka siapakah orang tersebut, kenapa orang ini tidak mau memberikan keterangannya kepada penyidik saat itu? Apakah ini karena ketakutan atau karena faktor-faktor lainnya? Dan ini kayak fenomena gunung es gitu loh, yang kelihatan kan mungkin 1-2 lah yang nggak mau memberikan komentar, nggak mau memberikan keterangannya. Tapi aku yakin ada banyak lagi saksi-saksi lainnya yang sebenarnya mereka valid, tapi ketakutan. Tapi aku mau menyampaikan buat teman-teman di daerah Subang ataupun juga di Jawa Barat ya secara umum, kalau memang kalian punya informasi yang valid dan bisa membantu pengungkapan kasus ini, ya please jangan takut untuk menyampaikan langsung ke Polda Jawa Barat, karena menurut aku sudah tidak ada lagi alasan bahwa ada ketakutan-ketakutan tertentu. Karena apa? Karena kalian informasi data-datanya tidak akan disebarkan ke siapapun itu. Bahkan aku pun yang kategorinya adalah citizen jurnalis, bukan media massa, beberapa orang yang menyampaikan informasi-informasi yang terkait itu pun juga aku sembunyikan data-datanya dan aku menggunakan istilah dugaan, karena itu adalah hal yang memang masih menjadi dugaan aku pribadi gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah mengenai isu bahwa Pak Kades membantu sejumlah saksi memberikan sedikit uang ataupun juga membelikan makanan, mengantarkan, memberikan servis. Apakah ini indikasi melakukan penyuapan ataukah indikasi karena faktor kemanusiaan aja di daerah? Kalau orang ngebantu itu ya kita juga ngebantulah, paling tidak memfasilitasi, paling tidak merepotkan mereka. Tentu aku akan ada pro dan kontra pada saat aku memberikan komentar ini, tapi kalau aku melihat secara umum ya, terlepas aku menghargai kalian punya pro dan kontra masing-masing, tapi kalau menurut aku pribadi, apa yang dilakukan Pak Kades itu bukanlah indikasi untuk melakukan penyuapan kepada sejumlah saksi. Kenapa seperti itu alasannya? Aku harap teman-teman pahami apa alasannya. Pertama adalah isu ini adalah muncul dikeluarkan sendiri oleh Pak Kades pada saat lagi ngobrol santai dengan channel Subang Hijau di situ. Itu kan dia mengatakannya sendiri, nggak mungkin dong kalau dia melakukan tindakan kriminal kemudian mengaku di depan umum, ya itu menurut aku hal yang konyol. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kalau aku pahami secara konteksnya, sepertinya apa yang dikatakan Kades tersebut adalah hanya karena dia tidak mau membebani dan juga merepotkan para saksi yang saat itu harus mondar-mandir, bolak-balik ke penyidik untuk memberikan keterangan. Makanya Kades memfasilitasi dengan hal-hal yang disebutkan tadi. Itu adalah menurut aku alasannya karena situ ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang berpikir, enggak Anjas, ini karena Kades itu berusaha menyuap ataupun juga menggiring saksi-saksi tertentu agar merepotkan orang lain. Ya bisa aja, tapi kita harus ada buktinya kalau memang ada arah ke sana gitu. Aku juga ada ketakutan ke sana juga, takutnya begini karena Kades, tapi kalau waktu itu seingat aku kan ya, Kades saat itu adalah waktu mengawal kasus Subang ini kan, awal-awal kan boleh dibilang bahwa Kades itu cukup berseberangan dengan Yosep kan ya, pihak Yosep masih cenderung sejalan dengan kubu Danu dan juga Yoris kan ya, boleh dibilang adalah seperti itu konteksnya saat itu. Dan pada saat awal-awal kasus ini muncul, memang Pak Kades memberikan fasilitas kepada sejumlah saksi. Aku sih lebih menduganya cenderungnya adalah karena memang tujuannya agar memudahkan dan tidak merepotkan para saksi agar penyidik bisa mendapatkan data yang maksimal. Memang ada ketakutan kalau pada saat si saksi memberikan keterangan takutnya malah memberatkan orang yang didukung Pak Kades, takutnya malah merubah keterangannya karena faktor tidak enak. Nah itu juga ya mungkin saja ada kesana, tapi kan kalau aku melihat saat itu dengan kondisi di awal-awal kasus ini muncul kan sepertinya saat itu mereka Kades sangatlah berpihak kepada, ya suka nggak suka ini adalah pendapatku ya, saat itu adalah Kades masih dalam kubunya Yoris dan juga Danu kan ya, mereka lebih sering tampil bersama, ngobrol bareng di situ. Tapi kan dari keterangan yang dimunculkan oleh saksi-saksi
saksi yang awal-awal kasus ini muncul, itu sepertinya aku tidak melihat bahwa ada hal-hal yang memberatkan salah satunya gitu, tapi hanya menyatakan hal-hal yang memang mereka lihat saat itu. Tapi kalau pada akhirnya ada yang memberatkan misalnya saksi tertentu, itu kan hasil pengembangan dari penyidikan. Jadi kalau menurut aku ya seperti aku bilang tadi, apa yang dilakukan Kades itu lebih cenderungnya penilaianku adalah karena faktor ketidakenakan saja agar tidak merepotkan para saksi. Mungkin kan para saksi mohon maaf mereka bekerja harian, dengan mereka tidak bekerja itu kan akan kehilangan mata pencaharian. Mungkin itu yang difikirkan dari pihak Kadesnya. Tapi teman-teman kalau punya pemikiran lain ya itu aku hargai kan ya, karena suka nggak suka ini adalah proses yang sedang dijalani, yang sedang dilakukan penyidikan dari Polda Jabar yang sudah mengambil kasus ini sejak 15 November 2021. Nah, kemudian kan dengan keterangan dari Kapolda Jabar di tanggal 18 Februari lalu bahwa sangat yakin dan optimis pelaku utamanya akan segera tertangkap. Ini kan juga mengindikasikan bahwa sebenarnya kalau hanya untuk memuaskan keinginan para netizen untuk mengungkap pokoknya ada deh tersangkanya siapa aja, aku yakin sebenarnya dari Polda Jabar sudah bisa menentukan siapakah beberapa orang untuk jadi tersangkanya. Tapi mungkin karena ada pelaku utamanya yang masih belum tertangkap, ini mungkin masih ditahan karena adalah salah satu langkah strateginya, which is fine, kita harus menghargai itu. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Kapolda Jabar di hari Jumat lalu bukan sekedar lip service atau sekedar basa-basi aja, tapi mudah-mudahan adalah itu yang terjadi di lapangan. Dan kita nantikan, mudah-mudahan seperti target beliau di awal tahun ini akan segera terungkap siapakah pelakunya. Ya, aku sih menduga adalah awal tahun itu adalah kategorinya Januari, Februari, dan juga Maret itu adalah masih dalam kategori awal tahun. Tapi kalau sudah April, menurut aku itu udah bukan awal tahun lagi ya. Mudah-mudahan juga persepsi kita sama, kita doakan semoga penyidik Polda Jabar diberikan kemudahan, serta keberanian, dan tetap menjunjung tinggi integritas dan juga kejujuran dari para penyidik. Karena ingat dibutuhkan hanya 2 alat bukti ya. Hukum pun sudah jelas-jelas menegaskan bahwa ada 5 jenis alat bukti dan yang dibutuhkan cuma 2 alat bukti saja. Sebelum nanti ditentukan tersangkanya, pasti sudah ada review dulu. Pada saat sudah ada ditentukan tersangkanya, akan diserahkan berkasnya ke Kejaksaan Tinggi. Pada saat Kejaksaan nanti mereview sudah lengkap berkasnya atau P19, itu nanti akan dipindahkan ke dalam tahapan persidangan. Terima kasih sudah menonton video ini, tinggalkan komentar positif kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kau pun kerap semuanya, bye-bye.